Oke, kita akan lanjut pada pembahasan soal berikutnya. Sebuah kolam yang berbentuk persegi panjang memiliki keliling 80 meter. Tentukan ukuran panjang dan lebar kolam tersebut jika luasnya maksimum. Nah, di sini kolam berbentuk persegi panjang diketahui kelilingnya, ya. Kita tahu keliling persegi panjang itu adalah 2 kali panjang ditambah lebarnya. Nah, kelilingnya sama dengan 80 meter. 80 sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, maka kita peroleh panjang ditambah lebar sama dengan 40 ya. Nah, kita ubah menjadi P. P sama dengan 40 dikurangi L. Nah, ini anggap saja sebagai persamaan yang pertama. Nah, berikutnya di situ diketahui agar luasnya maksimum. Nah, kita tahu luas segi 4 itu adalah panjang dikalikan lebar. P. P-nya kita ganti dari persamaan di atasnya. P sama dengan 40 dikurangi L. Kita kalikan dengan L sehingga diperoleh luasnya sama dengan, ini kita kalikan ya, diperoleh 40L dikurangi dengan L kuadrat. L sama dengan 40 dikurangi L kuadrat. Nah, di situ agar luasnya maksimum atau diketahui dia memiliki luas maksimum. Nah, agar luasnya maksimum ya, agar luasnya maksimum sama saja dia mencapai titik stasioner. Mencapai titik stasioner. Nah, berarti syaratnya adalah L aksennya sama dengan 0. Nah, kita turunkan L aksennya, maka diperoleh 40 dikurangi turunan dari L kuadrat sama dengan 2L sama dengan 0. Nah, maka diperoleh 2L sama dengan 40 atau L sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, L-nya ketemu, otomatis P-nya juga ketemu. P dari persamaan 1 tadi sama dengan 40 dikurangi L. Maka P-nya sama dengan 40 dikurangi 20, maka juga ketemu 20. Nah, jadi agar luasnya maksimum atau karena diketahui luasnya maksimum, maka ukuran kolam tersebut P-nya sama dengan 20, L-nya juga 20 ya, gitu. Nah, berikutnya untuk soal yang nomor terakhir, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4 ya, X kuadrat dikurangi 4. Nah, langkah-langkahnya untuk menggambar grafik fungsi atau menggambar kurva, yang pertama itu kita cari titik potong terhadap sumbu Y ya, titik potong terhadap sumbu Y. Sumbu Y otomatis X-nya itu sama dengan 0 ya. Maka diperoleh Y sama dengan X-nya kita ganti 0, 0 kuadrat dikurangi 4. Maka ketemunya min 4. Sehingga titik potongnya terhadap sumbu Y sama dengan 0, minus 4. Berikutnya langkah yang kedua, dicari titik potong terhadap sumbu X. Nah, terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Y-nya diganti 0. 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Ya, sama saja kita faktorkan ya. Difaktorkan diperoleh X min 2 dengan X plus 2. Ya, maka diperoleh X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan minus 2. Sehingga titik potongnya terhadap sumbu X itu sama dengan 2,0 dan min 2,0. Berikutnya kita cari titik stasionernya. Titik stasioner dan jenisnya. Dan jenis stasionernya. Nah,
Suatu fungsi akan mencapai titik stasioner apabila turunannya sama dengan 0. Maka syaratnya adalah Y aksen sama dengan 0. Nah, kita turunkan Y, X kuadrat min 4 diturunkan menjadi 2X. Sama dengan 0, sehingga X-nya ketemu 0 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari nilai stasionernya, yaitu F0. Ya, karena X-nya di sini, X sama dengan 0, maka kita cari F0. F0 kita masuk ke dalam Y yang pertama tadi, fungsi Y. Ya, fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Jadi X-nya diganti 0. 0 kuadrat dikurangi 4, maka ketemu min 4. Nah, sehingga titik stasionernya adalah 0, min 4 ini. 0, min 4. Nah, berikutnya jenis stasionernya. Jenis stasioner itu kita lihat dari turunan keduanya, ya, Y double aksen atau F double aksen X. Nah, F double aksen X itu diperoleh dari F aksen, kita turunkan lagi. Tadi F aksennya kita peroleh 2X, diturunkan lagi maka menjadi 2. Nah, 2 saja. 2 itu adalah lebih dari 0. Nah, karena lebih dari 0 maka jenis stasionernya adalah stasioner minimum. Nah, sehingga berbekal 3 langkah ini kita bisa menggambarkan ya grafik Y sama dengan X kuadrat min 4. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk pangkat 2 saja, tapi juga berlaku untuk pangkat 3, 4, dan seterusnya. Kita gambar titik potongnya terhadap sumbu X, ya, terhadap sumbu X, yaitu min 2,0 dan 2,0. Nah, ini min 2,0 ya. Dan 2,0. Nah, ini 2,0. Berikutnya titik potong terhadap sumbu Y sama dengan 0, min 4 di bawah sini ya. Nah, berikutnya jenis stasionernya di sini minimum. Ini tadi adalah titik stasioner minimum. Otomatis terjadi perubahan pada di sebelah kirinya itu fungsi turun, di sebelah kanannya menjadi fungsi naik. Nah, otomatis grafiknya adalah ini. Nah, seperti itu. Nah, nanti di atasnya sini tidak mungkin akan terjadi fungsi turun, karena di sini kalau fungsi turun otomatis dia menjadi nilai stasioner, padahal ini bukan stasioner. Begitu juga yang di titik min 2,0 tidak akan mungkin grafiknya terus akan turun di sebelah kirinya ya. Jadi stasionernya hanya di sini saja, sehingga di atas ini tetap grafiknya naik. Nah, itu adalah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4.